Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan sekali lagi, Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Kamis 30 Maret tahun 2023. Kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-16, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan kita pagi hari ini, tetaplah bertahan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya, bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Sejarah gereja mencatat bahwa mengikuti Yesus Kristus berarti identik dengan penderitaan fisik, ancaman, dan kematian. Sebut saja di masa para rasul, Stefanus diseret keluar kota dan dilempari sampai mati. Petrus juga mengalami penderitaan fisik dan mati disalib kepala di bawah. Dan Yesus sendiri mengalami penderitaan fisik sampai mati di atas kayu salib. Yesus ketika bersama-sama para muridnya jelang hari-hari terakhirnya telah mengingatkan mereka akan ancaman demi ancaman yang akan dialami oleh mereka. Oleh karena itu, para murid tersebut diberi kekuatan dengan kenyataan-kenyataan pahit yang akan mereka alami. Ibaratnya, kalau kita kembali mengingat ketika kita sedang dilanda pandemi COVID-19 kemarin, kita diwajibkan untuk vaksin, memasukkan virus COVID-19 yang sudah dilemahkan, agar ketika virus itu menyerang antibodi kita sudah mengenal dan cepat membentuk kekebalan tubuh melawan virus tersebut. Itulah kira-kira sebagai gambaran ketika Yesus harus memberitahu penderitaan demi penderitaan yang mereka harus alami. Saudara, saat-saat terakhir bersama murid-muridnya, perkataan-perkataan Yesus ini hendaknya bisa kita pahami bahwa yang pertama mengingatkan mereka tentang penganiayaan selanjutnya. Dan yang kedua, Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dan dia tidak ingin iman murid-muridnya terguncang atau hancur. Sidang jemaat Tuhan. Lewat pembacaan kita hari ini yang perlu kita renungkan dan sebagai pembelajaran adalah Yesus telah mengatakan bahwa penderitaan akan menjadi bagian yang tidak dapat dihindari, sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa musuh yang akan menganiaya dan membunuh orang percaya akan menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah. Dengan kata lain, jangan heran, penganiayaan dan kematian akan didasari atas keyakinan iman. Yang ketiga, perkataan Yesus sebagai sebuah peringatan ketika kita akan memberitakan Injil. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, kalaulah kiranya hal demikian terjadi kepada kita sudah tidak kaget lagi. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah memberitahukannya. Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah berserah kepadanya dengan terus giat melakukan pemberitaan Injil lewat hidup kita. Apapun perkataan orang, pernyataan orang tentang imanmu, tetaplah bertahan dan lakukanlah semua hal dengan baik jika itu berkaitan dengan imanmu. Sekiranya saat ini saudara sedang mengalami penganiayaan, baik secara verbal maupun non-verbal, mengalami perlakuan yang tidak adil, dikucilkan oleh keluarga, perhatikanlah dengan baik. Tetaplah bertahan di sana, sebab Yesus sendiri sudah menyatakannya terlebih dahulu. Kenapa kita harus bertahan? Karena apa yang saudara pertahankan adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Jangan pernah takut kepada penganiayaan yang dilakukan oleh manusia, apapun bentuknya. Dan ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia dapat melakukan apa saja untuk melindungi kita dari segala hal yang buruk. Tetaplah bertahan, kuat, dan lakukanlah tindakan-tindakan imanmu sebagai sebuah bukti kalau kita sungguh-sungguh percaya akan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menjamin jiwa kita sampai pada kekekalan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.